Selamat malam teman-teman. Pada lebaran ketiga atau keempat, viral di media sosial bahwa Pantai Indah Kapuk, tepatnya Pantai Pasir Putih Pik 2 diserbu pengunjung. Akhirnya pada hari Minggu tempat itu ditutup karena dianggap menimbulkan kerumunan yang melanggar prokes. Seperti apa Pantai Indah Kapuk? Pada malam hari kemarin usai bubaran kantor, kami sempat singgah untuk melihat situasi malam hari Pantai Indah Kapuk. Dan Pantai Indah Kapuk ini dikenal sebagai kepala naga atau kawasan bisnis kepala naga baru oleh para pebisnis, dan memang kemajuannya sangat pesat. Bila beberapa waktu lalu kami mengupdate ekor naga di kawasan CBD Puro Indah, maka kali ini kami akan mengupdate kepala naga di Pantai Indah Kapuk. Sebenarnya kawasan bisnis yang disebut kepala naga itu di Jakarta Utara ada banyak sekali. Yang pertama adalah Kelapa Gading, kemudian Mangga 2, Pluit, dan yang sangat terkenal saat ini adalah Pantai Indah Kapuk. Dan saat ini kami sedang menuju Pantai Indah Kapuk dari gerbang tol JOR W1 atau Jakarta Outer Ring Road W1 di pintu gerbang tol Kembangan Utara. Dan tol ini mengarah ke barat, selain menuju ke Pantai Indah Kapuk adalah juga menyambung ke tol dalam kota maupun tol bandara. Kami sedang memasuki gerbang tol Kembangan Utara menuju Pantai Indah Kapuk atau Pik 1 dan Pik 2, karena saat ini sedang ramai menjadi perbincangan seperti apa situasi di Pik pada malam hari. Dan kami tidak butuh waktu lama untuk sampai di Pantai Indah Kapuk, atau oleh kalangan pebisnis disebut tadi kepala naga, karena memang selain melintas tol yang juga usai bubaran kantor tepatnya pukul 18 lewat sedikit sepi, memang juga hanya berjarak sekitar 8 atau 10 km. Dan kami terus melintas ke arah barat, dan kami sebelum sampai di Pantai Indah Kapuk akan melintasi beberapa flyover, antara lain Cengkareng atau Rawabuaya, kemudian Simpang Bandara sendiri, dan baru sampailah pada Pantai Indah Kapuk. Dan kenapa Pantai Indah Kapuk ini menarik banyak pengunjung saat lebaran hari ketiga, tepatnya pada hari Jumat dan Sabtu, kemudian pada hari Minggu ditutup? Karena memang memiliki fasilitas publik yang tersedia. Salah satunya adalah Pantai Pasir Putih yang terbuka untuk umum dan gratis pula. Selain itu, kawasan hunian dan bisnis yang kini menyatu dengan Pulau Reklamasi Jakarta Utara itu dilengkapi dengan restoran juga untuk pengunjung yang ingin berwisata kuliner. Sabtu kemarin kawasan ini dipenuhi pengunjung, bahkan kendaraan hingga mengantri sangat panjang dan menimbulkan kemacetan cukup lama. Dan akhirnya tempat ini ditutup mulai pada hari Minggu, dan sampai saat ini masih ditutup. Dan tadinya memang diberlakukan sebelum hari Minggu, diberlakukan buka tutup, dan akhirnya akan ditutup hingga tanggal 30 Mei mendatang untuk mencegah kerumunan. Kembali ke kawasan
kepala naga yang sangat dibutuhkan atau dicari oleh para bisnis, dan saat ini kami sudah memasuki kawasan Pantai Indah Kapuk dan kita saksikan di sebelah kiri banyak kuliner dan nanti juga akan banyak perhotelan, kemudian apartemen, mall, dan juga tempat-tempat bermain. Dan karena malam hari biasanya untuk menuju Pantai Indah Kapuk 2 atau PEK 2 yang harus melalui jembatan panjang atau kawasan Pasir Putih biasanya ditutup, dan kami masih terus melaju di jalan utama Pantai Indah Kapuk, dan di sebelah kanan tampak sebuah hotel, karena di sini memang ada beberapa hotel yang terlihat di kanan tadi adalah Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. Kemudian di sebelah kiri nanti juga banyak apartemen, diantaranya adalah Gold Coast Peak Sea View apartemen, kemudian ada juga Oakwood Apartemen Peak Jakarta. Dan kami terus melaju, dan tampak sebelah kiri semua kawasan kuliner, dan di depan tampak juga lampu apartemen yang begitu indah pada malam hari. Dan kami terus akan menuju ke utara untuk melihat seperti apa situasi di jalan atau di kawasan Pantai Indah Kapuk 1 ini. Selain memang fasilitas perumahan yang memudahkan penghuninya beraktivitas, salah satu yang membuat kawasan PIK ini diincar adalah lokasi yang disebut sebagai Kepala Naga. Lokasi Kepala Naga sendiri dalam pemahaman ahli Feng Shui disebut sebagai elemen pusat energi, di mana daerah yang masuk ke dalam Kepala Naga itu adalah beberapa tempat seperti kami sebut di awal adalah Jakarta Utara, pertama Kelapa Gading, Mangga 2, kemudian Pluit, dan biasanya mereka berkeyakinan bahwa daerah itu adalah menjadi makmur. Dalam hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang menjalankan bisnis atau investasi. Kami sudah melintasi jembatan untuk menuju Pulau Maju. Pulau Maju itu sebenarnya berada di PEK 2 yang saat ini sedang dikembangkan, dan pembangunannya sempat di stop ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI. Dan kami terus melintasi jembatan ini masih di area PEK 1, dan memang ketika malam hari situasinya sangat indah dan masih cukup ramai meskipun Lebaran sudah sepekan lebih. Dan biasanya penentuan kepala naga, khususnya naga air, itu dilihat dari pertemuan aliran sungai dan muara laut yang membuat Jakarta semakin bernilai. Karena Jakarta Utara ini dilalui oleh 13 sungai dan 2 banjir kanal. Dan kami terus melaju ke arah utara. Nanti kan melihat apakah jembatan panjang yang menuju PEK 2 melintasi laut ditutup atau tidak. Dan saat ini kami sudah menuruni jembatan, dan sebelah kiri kami tampak memang semua kawasan kuliner dan juga lumayan ramai pengunjungnya, dilihat dari mobil-mobil parkir yang ada di sisi jalan utama Pantai Indah Kapuk ini gitu. Sebenarnya kalangan pebisnis sudah sepakat bahwa kepala naga itu adalah istilah untuk sebuah kawasan bisnis atau hunian yang penuh hoki, dan letak kawasannya pun diyakini harus di kepala dari sebuah naga yang badannya berliuk-liuk. Dan kami terus
melaju ke arah utara dan sampai di Boulevard ini ternyata memang benar yang menuju ke arah jembatan Pik 2 ditutup, sehingga kami harus berputar arah di kolong jembatan. Dan situasinya masih terlihat ramai di kanan kiri jalan, juga selain banyak tempat kuliner memang banyak juga pengunjung yang duduk-duduk, dan inilah kawasan sebelah kiri yang kami lintas ini semuanya adalah tempat kuliner. Dan inilah sebelah kanan kami jembatan panjang yang menuju Pik 2 yang harus menyeberangi laut, tapi memang malam ini ditutup sehingga kami harus berputar arah, akan kembali ke arah gerbang utama dan tidak bisa menuju ke Pantai Indah Kapuk. Jakarta Utara memang termasuk Pik 1 dan Pik 2 terkenal sebagai kawasan bisnis kepala naga alias penuh keberuntungan bagi siapapun yang menjalani investasi. Pik 2 merupakan proyek yang dikembangkan oleh Salem Group dan Setayu Group, dan dua perusahaan raksasa ini memang mengembangkan proyek properti Pik 2 saja seluas 1000 hektar dan dikenal dengan Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Dan kami setelah melintasi kolong jembatan, masih di belah kiri kami tempat kuliner, akan mengarah ke selatan kembali ke arah pintu gerbang karena tidak bisa melintas ke Pik 2 atau melalui jembatan yang di atas laut. Pik 2 ini akan dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi yang menggabungkan antara lain perumahan, komersial, perhotelan, sekolah swasta, rumah sakit, dan fasilitas rekreasi serta termasuk rumah tepi laut, kantor, dan taman yang lengkap. Dan kami terus menuju ke arah selatan, dan ini melintasi jalan di seberangnya yang kami lintasi ketika datang, karena jalannya satu arah maka kami melintasi jalan sebelahnya. Lalu seperti apa sih Feng Shui atau filosofi kepala naga? Hal pertama yang terlintas di kepala banyak orang ketika bicara filosofi kepala naga adalah juga arah mata angin, sebab wilayah utara atau Jakarta Utara termasuk Pik 1 dan Pik 2 ini karena berkaitan dengan unsur keberuntungan dan kemakmuran menurut Feng Shui saat melakukan aktivitas bisnis. Pemahaman kepala naga oleh kalangan bisnis berdasarkan Feng Shui tersebut disebabkan adanya pusat energi yang baik berdasarkan lokasi, yakni naga gunung, naga datar, dan naga sungai. Dan kami sudah melintas ke arah balik dan tampak di kejauhan sebuah apartemen mewah yang tadi sudah kami sebutkan di awal. Dan nanti kami di sebelah kiri akan juga melintas sebuah mal dan juga kawasan kuliner. Khusus untuk wilayah Jakarta Utara yang disebut kepala naga tadi memang seperti disebutkan di awal adalah dilintasi oleh sejumlah sungai termasuk 13. Dan inilah jembatan tadi yang kami lintasi di seberangnya, jembatan menuju Pulau Maju. Sementara ini jembatan menuju ke arah keluar dari Pik, baik menuju tol dalam kota, Pluit, Jorwe 1, maksudnya Pondok Indah, Tangerang, dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Memang dari Soekarno-Hatta tempat ini tidak jauh, hanya sekitar mungkin 3 hingga 5 km, mungkin hanya butuh waktu 10 menit untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang kawasan Pik ini diserbu atau buru oleh banyak pebisnis, dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat malam.